Bab 2236. Kamu Gong membiarkan kami masuk. The Great Elder menarik napas dalam-dalam, dan kemudian memimpin ke aula utama. Pejabat senior istana King Yun lainnya mengikuti dengan hati-hati dan berjalan masuk. Lihat Tuan Istana Ye. Dengan gemetar, Penatua Agung berjalan ke arah Ye Yunfei, memberi hormat dengan hormat, dan berteriak keras. Lihat Tuan Istana Ye. Para pejabat tinggi lainnya juga berteriak dengan hormat. Ye Yunfei melirik, dan menemukan bahwa lebih dari separuh pejabat tinggi di istana King Yun ini adalah wajah baru, mungkin baru dipromosikan setelah Ye Yunfei pergi, atau baru bergabung. Sebagian besar mantan petinggi dan banyak murid istana King Yun yang luar biasa telah pergi ke benua Hongmeng. Banyak anggota istana King Yun saat ini yang baru direkrut. Terima kasih kembali, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Penatua Luo, terima kasih kepada Anda yang memimpin istana King Yun. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ye Yunfei memandang tetua pertama dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Ye, inilah yang harus saya lakukan. Saya tidak bekerja keras. Petik 2. The Great Elder dengan cepat menjawab. Semua orang telah bekerja keras juga. Ye Yunfei menatap pejabat senior istana King Yun lainnya dan berkata setuju. Tuan istana telah memenangkan hadiah. Para pejabat tinggi dengan cepat menjawab serempak. Istana King Yun didirikan oleh Ye Yunfei, ini adalah rakyatnya sendiri. Ye Yunfei secara alami sangat sopan kepada mereka. Selanjutnya, Ye Yunfei tinggal di markas besar istana King Yun selama sehari, menganugerahkan sejumlah besar sumber daya perbaikan rantai dan meninggalkan serangkaian latihan berharga. Ketika para murid istana King Yun mendengar bahwa sang pendiri telah kembali dari dunia luar, mereka bergegas maju satu persatu, ingin melihat Ye Yunfei dengan mata kepala sendiri. Pada akhirnya, Ye Yunfei pergi ke altar untuk memberikan ceramah di alun-alun besar markas. Ye Yunfei duduk bersila di altar tinggi dan mengajar Fa sepanjang hari. Semua anggota istana King Yun, dari sesepuh agung hingga murid lain, terpesona oleh apa yang mereka dengar, benar-benar tenggelam dalam pemahaman yang luar biasa tentang seni bela diri. Bahkan ada banyak burung dan binatang buas yang cerdas berkumpul di sekitar tanah atau di langit, mendengarkan ceramah Ye Yunfei dengan saksama. Ye Yunfei telah mengolah rantai itu selama 2 kehidupan, keduanya dimulai dari tingkat terendah dan menjadi kaisar selangkah demi selangkah, seberapa mendalam pemahamannya tentang seni bela diri. Pengurangan dan narasi seni bela diri Ye Yunfei sangat berharga dan membantu anggota istana King Yun. Suatu hari kemudian, sosok Ye Yunfei tiba-tiba menghilang dari platform tinggi di tengah alun-alun. Namun, suara Ye Yunfei masih bergema di alun-alun, dan suara yang tertinggal terus berlanjut untuk waktu yang lama. Semua orang tenggelam dalam prinsip tertinggi seni bela diri yang dilakukan oleh Ye Yunfei, tidak dapat melepaskan diri, tidak ada yang menyadari bahwa Ye Yunfei telah pergi. Setelah 1 hari berlalu, deru energi datang dari tubuh lebih dari setengah anggota istana King Yun, menerobos di tempat. Ada beberapa anggota istana King Yun yang relatif berbakat, dan bahkan menembus beberapa alam berturut-turut. Kekuatan keseluruhan istana King Yun langsung meningkat pesat. Tuan istana sudah pergi. Suatu hari kemudian, seseorang akhirnya mengetahui bahwa Ye Yunfei telah menghilang. Pada saat ini, Ye Yunfei mengambil tangan gadis kecil itu dan telah tiba di pintu masuk Profound Sky Continent. Ye Yunfei memikirkannya, tapi tidak masuk. Sebaliknya, kirimkan surat panggilan. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei lainnya berjalan keluar dari pintu masuk Profound Sky Continent. Ini adalah tiruan yang ditinggalkan Ye Yunfei di Profound Sky Continent sebelumnya. Ye Yunfei membaca memori dari klon ini, dan mungkin mengetahui situasi saat ini di Profound Sky Continent. Beberapa waktu yang lalu, energi dan hukum di Profound Sky Continent juga telah ditingkatkan beberapa kali berturut-turut, dan kekuatan makhluk di benua tersebut telah meningkat. Namun, benua langit yang mendalam masih merupakan dunia yang kecil dan terpencil, dan dibandingkan dengan dunia luar, masih terlalu lemah. Tapi yang membuat Ye Yunfei merasa lega adalah Profound Sky Continent sangat damai dan tidak ada hal serius yang terjadi. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei membiarkan klon itu kembali ke Profound Sky Continent, dan terus duduk di Profound Sky Continent. Paman sudah siap untuk pergi. Aku akan kembali menemuimu nanti ketika aku punya waktu. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada gadis kecil itu. Oke, Paman, aku tahu kamu sangat sibuk, tetapi jika kamu punya waktu di masa depan, kamu harus kembali menemuiku. Meskipun gadis kecil itu enggan,
dia tahu bahwa Ye Yunfei masih memiliki banyak hal untuk dilakukan di luar, jadi dia mengangguk dan berkata, dengan peningkatan kekuatan, kecerdasan gadis kecil itu juga terus meningkat. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali menemuimu ketika aku punya waktu. Saya memiliki beberapa wawasan di tingkat Kaisar Surga, jadi saya menelepon Anda sekarang, sehingga Anda dapat mempelajarinya dengan cermat. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan memasukkan sejumlah besar informasi ke lautan jiwa gadis kecil itu. Terima kasih Paman. Melihat Ye Yunfei memberinya sesuatu sebagai hadiah, gadis kecil itu sangat bahagia. Paman, biarkan aku membawamu keluar. Gadis kecil itu memegang tangan Ye Yunfei, dan saat berikutnya, dia berada di luar tembok batas alam Changhuang. Oke, aku pergi. Ye Yunfei melambaikan tangan pada gadis kecil itu. Dengan enggan, gadis kecil itu terus melambaikan tangannya, mengawasi Ye Yunfei pergi, dan menolak untuk kembali sampai Ye Yunfei menghilang. Sekarang, saatnya untuk pergi ke alam mausolem abadi. Ye Yunfei berjalan dengan langkah besar di kehampaan dunia berukuran 3000 yang kacau, melihat ke arah alam mausolem abadi, dan berkata sambil mencibir. Markas besar Istana Tianshan berada di alam mausolem abadi. Di alam Suzaku, penguasa Istana Dewa Surgawi berhasil melarikan diri dengan jimat teleportasi ruang waktu. Tapi Ye Yunfei tidak berniat melepaskannya. Di masa lalu, avatar guru Istana Dewa Surgawi memasuki alam Changhuang dan membantai banyak makhluk di alam Changhuang. Sejak saat itu, Ye Yunfei menyadari bahwa Tuan Istana Dewa Surgawi harus dibunuh di masa depan. Belakangan, pemilik Istana Tianshan bahkan mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei berkali-kali. Tentu saja, Ye Yunfei juga membunuh banyak orang dari Istana Tianshan. Bisa dibilang kebencian antara kedua belah pihak sudah sangat dalam, dan tidak mungkin bisa diselesaikan. Ye Yunfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung. Tidak lama kemudian, dia berteleportasi ke alam mausolem abadi. Bentuk dunia Xianling Realm adalah benua besar. Ye Yunfei muncul di atas benua, melihat ke benua di bawah, melepaskan kekuatan jiwanya, dan mencari markas besar Istana Tianshan. Setelah beberapa saat, itu seharusnya menjadi markas kuil Tenjin. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei melihat ke tengah daratan. Ada area pegunungan yang luas, dengan lebih dari selusin pegunungan berselang-seling, seperti selusin naga raksasa tergeletak di tanah, dan gunung-gunung itu menjulang ke awan dan megah. Ye Yunfei merasakan bahwa ada markas kekuatan besar di pegunungan ini, dan aura energi yang dipancarkan oleh makhluk di dalamnya persis seperti aura teknik Istana Dewa Surgawi. Dengan sekejap, Ye Yunfei datang ke langit di atas markas besar Istana Tianzhen. Istana Master Tianzhen, keluar dan mati. Ye Yunfei menampilkan skill auman singa dan mengaum keras, bergemuruh. Gelombang suara dahsyat yang menakutkan langsung menenggelamkan seluruh markas Istana Tianzhen. Seperti tsunami yang naik ke langit, dan seperti 10.000 kuda berlari kencang dalam sekejap mata, lebih dari separuh bangunan di markas besar Istana Tianzhen hancur oleh gelombang suara. Bab 2237. Setelah teriakan Ye Yunfei, hampir setengah dari bangunan di markas besar Istana Tianshan menjadi reruntuhan, berantakan. Ada juga banyak anggota Istana Tianshan yang lemah yang tertegun di tempat. Kekuatan kungfu auman singa yang dilakukan dengan kekuatan Kaisar Surga benar-benar terlalu kuat, dengan satu raungan hampir menghancurkan markas kekuatan besar. Siapa ini? Di markas Istana Tianshan, anggota yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Kamu Yunfei? Ini kamu. Sesosok dengan hembusan nafas keluar dari kedalaman markas Istana Tianshan, menatap Ye Yunfei, dan berkata dengan gigi terkatup. Itu adalah Tuan Istana dari Istana Tianshan. Dia menggunakan jimat teleportasi ruang waktu untuk melarikan diri di alam Suzaku, dan segera memerintahkan untuk menutup gerbang gunung ketika dia kembali ke markas. Tanpa diduga, Ye Yunfei masih datang ke pintu. Kamu Yunfei, kamu akhirnya di sini. Pemilik Istana Tianshan memandang markas Istana Tianshan yang berantakan dengan ekspresi jelek di wajahnya. Akun di antara kita belum diselesaikan, tentu saja aku akan datang, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ye Yunfei, begitu banyak orang di Istana Tianshan kami telah mati di tanganmu, bagaimana kamu ingin menyelesaikan skor? Master Istana Dewa Surgawi berkata dengan marah. Aku ingin menghancurkan kuil Tenjin. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Kamu Yunfei, kamu terlalu sombong.
Istana Tianshan kami telah diwariskan begitu lama, bagaimana Anda bisa menghancurkannya jika Anda mau? Petik 2. Master Istana Dewa Surgawi meraung. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini sangat menakutkan, dia masih tidak bisa menahan amarahnya ketika mendengar seorang anak laki-laki mengancam akan menghancurkan Istana Tianshan. Itu hanya Istana Tenjin, apa hebatnya, aku akan menghancurkannya hari ini untuk kamu lihat, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Master Istana Dewa Surgawi di depannya hanyalah Kaisar Langit Junior, dan Ye Yunfei sama sekali tidak menganggapnya serius. Ye Yunfei, berhenti bicara besar. Jika Anda berani datang ke markas Istana Tianshan kami untuk memprovokasi, Anda akan mati. Penguasa istana, beri perintah. Semua orang bergegas untuk mencabik-cabik anak sombong ini menjadi berkeping-keping. Petik 2. Seorang tetua yang berdiri di belakang guru Istana Tianshan menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak dengan tajam. Ye Yunfei tiba-tiba menoleh, mengerahkan energi mentalnya, dan langsung menyerang tubuh tetua itu. Energi mental tidak terlihat, tidak berkualitas, tidak bersuara, hampir tidak terlihat, bahkan guru Istana Surgawi tidak dapat merasakan energi mental yang ditampilkan oleh Ye Yunfei. Penatua tidak bisa melihatnya sebelumnya. Tetua itu tiba-tiba merasakan energi misterius masuk ke tubuhnya, langsung menjatuhkannya, dan tidak bisa menahan teriakan. Mulut dan hidung tetua itu berdarah, dan tubuhnya dirobohkan dari kejauhan, langsung menghancurkan sebuah bangunan berkeping-keping. Penatua ini adalah setengah kaisar yang sempurna. Di depan Ye Yunfei, dia sangat rentan, sangat kuat. Melihat pemandangan ini, pejabat tinggi Istana Tianshan lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka jelas tidak melihat Ye Yunfei bergerak, juga tidak merasa bahwa sesepuh tiba-tiba terbang keluar ketika Ye Yunfei menggunakan energi jiwanya. Hal semacam ini terlalu aneh. Semuanya, segera siapkan formasi pertempuran biduk. Penguasa Istana Dewa Surgawi berkata dengan suara yang dalam. Ye Yunfei memenggal puluhan kaisar surgawi di alam burung vermilion. Master Istana Dewa Surgawi tahu betul. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei sangat menakutkan, dan dia sendiri tidak bisa menjadi lawan Ye Yunfei. Ada formasi pertempuran yang diturunkan dari zaman kuno di Istana Tianshan, yang disebut formasi pertempuran bintang 7 biduk, yang sangat kuat. Bergemuruh. Segera setelah penguasa Istana Dewa Surgawi selesai berbicara, sebuah spanduk muncul di tangannya, yang terus membesar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi spanduk besar yang mengangkat langit, berburu dan menari, penuh dengan kekuatan. Orang-orang tingkat tinggi di belakang Master Istana Dewa Surgawi segera bubar, menendang langkah berirama, dan dengan cepat pindah ke posisi tertentu. Ledakan. Dengan tindakan kolektif para pejabat tinggi di Istana Tianshan, langit dan bumi ini tampaknya diinduksi dan mulai bergetar terus-menerus. Kemudian, semua kuda di Istana Tianshan juga mulai bubar dan bergabung dalam pertempuran. Tidak lama kemudian, ribuan orang membentuk formasi pertempuran besar untuk menghadapi Ye Yunfei. Ye Yunfei menyaksikan dengan tenang, dan tidak menghentikan pasukan dari Istana Tianshan untuk mengatur formasi mereka. Karena Ye Yunfei juga ingin melihat seberapa kuat yang disebut formasi pertempuran di Istana Tianshan ini. Setelah Ye Yunfei memperbaiki catatan rahasia formasi surgawi, dia sangat yakin dengan level formasinya, jadi dia membiarkan orang-orang Istana Tianshan membentuk formasi, dan kemudian mempelajari metode untuk memecahkan formasi. Ye Yunfei, formasi pertempuran biduk ini adalah formasi pertempuran yang diturunkan dari generasi ke generasi di Istana Tianshan kami. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami latar belakang Istana Tianshan kami. Setelah susunan pertempuran benar-benar diatur, penguasa Istana Dewa Surgawi menatap Ye Yunfei dan berkata dengan dingin. Berhenti bicara omong kosong, mari kita lakukan. Ye Yunfei berkata dengan ringan, wajahnya sangat tenang. Lakukan. Master Istana Dewa Surgawi berteriak keras. Bergemuruh. Lebih dari 1000 anggota Istana Tianshan melepaskan paksaan energi mereka bersama-sama, seperti gunung berapi yang meletus satu demi satu. Kekuatan yang diciptakan dengan berkumpul bersama sangat menakutkan. Oke, saya akan mencoba kekuatan susunan pertempuran leluhur ini di Istana Tenjin Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Menyerang. Master Istana Dewa Surgawi berteriak keras. Bergemuruh. Sinar besar cahaya formasi lahir seketika, merobek ruang, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Bagus.
Ye Yunfei mengangguk, memanggil. Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa di tangannya, berteleportasi menjauh dari posisi berdiri, dan menghilang. Saat berikutnya, Ye Yunfei sudah tiba di belakang formasi pertempuran. Dalam jarak tertentu, teleportasi kartu teleportasi luar angkasa tidak memerlukan spacebar, dan dapat diteleportasi tanpa batas. Kartu teleportasi luar angkasa ini sekarang menjadi salah satu kartu hold terpenting Ye Yunfei. Ledakan, Tuan Istana Tianshan memerintahkan formasi pertempuran, terus-menerus menyerang Ye Yunfei. Harus dikatakan bahwa kekuatan susunan pertempuran biduk ini sangat bagus. Tapi kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini lebih kuat dari rata-rata kaisar sempurna. Ditambah dengan kartu teleportasi luar angkasa, Ye Yunfei bisa bergerak cepat. Oleh karena itu, Ye Yunfei dapat menghindari serangan formasi pertempuran setiap saat. Palace Master, kecepatan gerakan anak ini terlalu cepat. Seorang pejabat tinggi Istana Tenjin berteriak. Dia memiliki senjata ajaib yang bisa diteleportasi dengan cepat. Wajah Master Istana Dewa Surgawi sangat jelek. Ketika tiga kaisar surga dan penguasa istana para dewa surgawi mengejar dan membunuh Ye Yunfei, mereka sudah tahu bahwa Ye Yunfei memiliki senjata ajaib yang dapat diteleportasi dengan cepat. Energi psikis harus bisa menyerang terlepas dari formasi. Ye Yunfei berpikir sendiri. Pemilik kuburan langit pernah berkata bahwa energi mental hampir tidak mungkin dipertahankan. Diperkirakan bahwa Arai tidak dapat bertahan melawan energi mental. Dengan pikiran, Ye Yunfei menggunakan energi mentalnya untuk menyerang salah satu anggota Istana Tianzhen melalui barisan. Anggota Istana Tianzhen menjerit, terbanting ke belakang, dan jatuh ke tanah. Tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Formasi pertempuran ini benar-benar tidak bisa menghentikan energi mental. Ye Yunfei mencibir. Dengan cara ini, untuk Ye Yunfei, apa yang disebut formasi pertempuran biduk di depannya telah rusak. Bab 2238. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menggunakan energi mentalnya untuk membunuh puluhan anggota Istana Tianzhen secara berurutan. Ye Yunfei pertama kali memilih anggota Istana Tianzhen yang lebih lemah, dan dengan mudah membunuh mereka hampir tanpa usaha. Selama seluruh proses, Ye Yunfei berdiri di sana dengan tangan di belakang, dan dia tampaknya tidak menggerakkan jari-jarinya, dan orang-orang tingkat tinggi di Istana Tianzhen tidak merasakan fluktuasi energi jiwa. Ye Yunfei, energi apa yang kamu gunakan? Mengapa saya tidak bisa merasakan serangan Anda sama sekali? Petik 2. Master Istana Dewa Surgawi terkejut dan marah, dan mau tidak mau bertanya. Energi pikiran terlalu langka, dan hampir tidak ada makhluk di dunia 3000 untuk mengolah energi pikiran. Jadi, bahkan pemilik Istana Tianzhen tidak dapat membayangkan energi seperti apa yang ditampilkan Ye Yunfei. Kamu tidak perlu khawatir tentang energi seperti apa yang aku tunjukkan, kamu harus tetap peduli tentang bagaimana Istana Tianzhen kamu dapat melewati ujian saat ini. Tapi bagaimanapun juga, aku akan menghancurkan Istana Tenjin hari ini. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Energi mental sekarang menjadi salah satu kartu terpenting Ye Yunfei. Ye Yunfei tentu tidak ingin terlalu banyak orang mengetahuinya. Ye Yunfei, tidak mudah menghancurkan Istana Tianzhenku. Master Istana Dewa Surgawi meraung. Terus menyerang. Master Istana Dewa Surgawi berteriak keras. Ledakan, satu demi satu balok energi formasi tebal terus membombardir Ye Yunfei. Ye Yunfei menggunakan ruang untuk memindahkan kartu secara terus-menerus, berpindah posisi dengan cepat. Di saat yang sama, dia terus menunjukkan energi barunya, dan terus membunuh anggota Istana Tenjin satu persatu. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menggunakan energi Xinli untuk membunuh ratusan anggota Istana Tianzhen. Melihat pemandangan ini, penguasa Istana Tianzhen sangat marah tetapi tidak berdaya. Pada saat ini, susunan pertempuran biduk di depannya tidak bisa lagi menimbulkan ancaman bagi Ye Yunfei. Itu tidak berguna. Tuan Istana, formasi pertempuran biduk leluhur kita tampaknya tidak mampu menghadapi Ye Yunfei. Seorang pejabat senior Istana Tianzhen berkata kepada pemilik Istana Tianzhen melalui transmisi suara. Semua orang segera kembali ke kuil leluhur. Master Istana Dewa Surgawi memikirkannya, dan berteriak dengan suara yang dalam. Mengikuti perintah pemilik Istana Tianzhen, semua orang di Istana Tianzhen mulai mundur ke arah kuil leluhur Istana Tianzhen. Ye Yunfei mengikuti di belakang dengan tidak tergesa-gesa, terus menggunakan energi mentalnya, dan terus membunuh anggota Istana Tianzhen satu persatu.
Ye Yunfei tidak terburu-buru. Ye Yunfei diburu oleh orang-orang istana Tianshan untuk waktu yang lama sebelumnya. Sekarang dia memiliki mentalitas main-main, dan merasa bahwa dia perlahan-lahan membunuh semua orang di istana Tianshan satu persatu, sehingga dia lebih lega. Ye Yunfei, kamu membunuh begitu banyak orang di istana Tianshanku, kamu terlalu kejam. Anda tunggu, saya pasti akan membalas dendam. Petik 2. Melihat anggota istana Tianshan dibunuh oleh Ye Yunfei terus-menerus, pemilik istana Tianshan menatap Ye Yunfei dengan mata penuh kebencian, dan berkata dengan gigi terkatup. Kamu masih memikirkannya? Apakah istana Tenjin bisa bertahan hari ini? Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Berbicara tentang kekejaman, sebelum avatarmu memasuki alam Changhuang, setidaknya itu membantai makhluk dari beberapa planet. Dibandingkan denganmu, aku merasa malu. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Di masa lalu, avatar Master Istana Dewa Surgawi memasuki alam Changhuang, dan ingin merebut pagoda Dao Surgawi dari tangan Ye Yunfei. Dia langsung menembak dan meledakkan beberapa bintang, dan semua makhluk di atas bintang-bintang itu dibantai, tidak meninggalkan siapapun. Ye Yunfei mengingat cerita ini dengan sangat jelas. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Yunfei bersumpah untuk menghancurkan istana Tianshan. Pada saat ini, pemilik istana Tianshan kembali ke kuil leluhur bersama orang-orang istana Tianshan. Aktifkan formasi untuk segera melindungi kuil leluhur. Master Istana Dewa Surgawi meraung. Bergemuruh. Di dalam kuil leluhur, ada beberapa tetua yang berdedikasi untuk menjaga kuil leluhur. Setelah mendengar perintah dari Master Istana Dewa Surgawi, mereka segera mengaktifkan formasi untuk melindungi kuil leluhur. Tirai tipis besar terangkat, menutupi kuil leluhur. Sebelum Ye Yunfei datang ke kuil leluhur istana Tianshan, dengan seringai di wajahnya, dia segera melepaskan energi kekuatan jiwanya untuk mempelajari formasi besar di depannya. Ye Yunfei yakin bahwa tidak ada formasi di 3000 dunia yang dapat menghentikannya. Tuan Asgard, Ye Yunfei sedang menjaga di luar, sepertinya dia sedang mempelajari formasi di sini di kuil leluhur kita. Bagaimana jika formasi besar ini dihancurkan olehnya dan dia menyerang? Petik 2. Seorang pejabat tinggi istana Tianshan bertanya kepada pemilik istana Tianshan. Orang-orang tingkat tinggi di istana Tianshan ini sekarang panik satu persatu. Karena mereka tahu bahwa guru istana surgawi tidak ingin menghadapi Ye Yunfei secara langsung. Jika tidak, dia tidak perlu menggunakan formasi untuk melawan musuh, dan akan bergegas keluar untuk melawan Ye Yunfei secara langsung. Beberapa tetua inti senior sudah tahu tentang Ye Yunfei yang memenggal puluhan kaisar surgawi di alam burung Vermilion, dan mereka bahkan lebih ketakutan. Mereka tahu bahwa begitu Ye Yunfei menghancurkan formasi di kuil leluhur, tidak satu pun dari mereka, anggota istana Dewa Surgawi, dapat menangani Ye Yunfei. Sekarang, kita punya satu kartu hall terakhir. Tuan Istana Tianshan juga tahu bahwa situasi di depannya sangat serius. Setelah memikirkannya, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Kartu hall terakhir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Istana, para pejabat tinggi lainnya segera menoleh. Tuan Istana, kartu apa yang kita miliki? Tanya seorang senior. Nenek moyang Istana Tianshan kita memiliki kebiasaan, yaitu setiap generasi dari Istana Master dan tetua Istana Tianshan akan meninggalkan klon kekuatan jiwa di kuil leluhur sebelum jatuh. Jadi kuil leluhur ini menyembunyikan banyak avatar kekuatan jiwa nenek moyang kita di Istana Tianshan. Sekarang kita dapat membangkitkan klon jiwa leluhur ini, biarkan leluhur ini keluar, dan berurusan dengan Ye Yunfei bersama. Petik 2. Penguasa Istana Dewa Surgawi berkata dengan suara yang dalam. Istana Dewa Surgawi kita selalu menjadi kekuatan besar di 3000 dunia. Ada waktu yang sangat mulia di masa lalu. Ada generasi penerus Kaisar Langit, dan ada banyak master setengah Kaisar. Jika kita membiarkan kekuatan roh leluhur ini keluar dan melawan musuh bersama, mungkin Istana Tianshan kita bisa menangani Ye Yunfei. Petik 2. Master Istana Dewa Surgawi melanjutkan. Tuan Istana benar, memang ada banyak klon jiwa leluhur yang tersembunyi di kuil leluhur ini. Dan kekuatan klon kekuatan jiwa ini sangat bagus. Petik 2. Seorang tetua yang sangat senior mengangguk dan berkata, Tuan Istana, karena ini masalahnya, tunggu apa lagi? Segera bangunkan klon jiwa leluhur itu. Jika Istana Tianshan kita dihancurkan, Ye Yunfei pasti tidak akan membiarkan kuil leluhur ini pergi. Pada saat itu, dia juga akan mengganggu klon kekuatan jiwa dari leluhur tersebut. Dalam hal ini,
kita mungkin juga membangunkan klon kekuatan jiwa dari leluhur itu sebelumnya. Biarkan mereka keluar dan menemukan cara untuk berurusan dengan Ye Yunfei bersama. Itu benar, Nyonya Istana, cepat dan bangunkan klon jiwa leluhur itu. Pejabat tingkat tinggi Istana Tianzhen mendesak dan berkata, "Oke, aku akan membangkitkan klon jiwa leluhur itu sekarang." Istana Tenjin mengangguk. Bab 2239. Dengan sekejap, penguasa Istana Dewa Surgawi datang ke altar kuno di kuil leluhur dan berlutut. Pada saat yang sama, lebih dari selusin tetua dengan kekuatan setengah kaisar juga datang ke altar ini dan berlutut. Ada banyak altar di belakang altar kuno ini, dan ada deretan kartu roh yang rapi di atas meja itu. Kartu roh ini semuanya adalah nenek moyang Istana Tianzhen, dan masing-masing memancarkan paksaan energi tersembunyi. Terutama beberapa kartu spiritual di tengah, paksaan energi yang dipancarkan sangat kuat, memberi orang tekanan yang luar biasa. "Leluhur, tolong tunjukkan," penguasa Istana Dewa Surgawi berteriak keras. Kemudian penguasa Istana Tianzhen memimpin selusin tetua untuk mengadakan upacara pengorbanan bersama, dan melantunkan mantra. Ledakan, segera, kartu roh di atas meja di belakang altar mulai bergetar, dan paksaan energi yang dipancarkan semakin kuat. Semua anggota Istana Tianzhen sedikit bersemangat saat melihat pemandangan ini. Saat berikutnya, serangkaian sosok muncul dari kartu roh. Ini semua adalah nenek moyang kuil Tenjin. Masing-masing memiliki nafas yang kuat dan tatapan yang menakutkan. "Semua orang segera ikuti saya untuk memberi penghormatan kepada leluhur Anda." Master Istana Dewa Surgawi berteriak keras. Gu Feng, penguasa generasi ke-30 Istana Tianzhen, memimpin semua anggota untuk menemui leluhur. Gu Feng memimpin anggota Istana Tianzhen untuk memberi hormat kepada para leluhur. "Gu Feng, apakah kamu mendapat masalah lagi? Terakhir kali Anda memprovokasi perjanjian Slire, kami membantu Anda menenangkannya. Mengapa Anda membangunkan kami kali ini?" Petik 2. Seorang leluhur yang berdiri di tengah menatap Tuan Istana Dewa Surgawi dan bertanya, nadanya sangat tidak senang. Nenek moyang ini adalah generasi pertama dari Master Istana dari Istana Dewa Surgawi. Adalah dewa, di antara leluhur ini, statusnya paling dihormati. "Oh, Gu Feng, apakah kamu tiba-tiba menjadi kaisar surga?" Petik 2. Pada saat ini, Master Asgard generasi pertama tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Gu Feng memancarkan paksaan energi pada tingkat kaisar surgawi, dan sedikit terkejut, jadi dia bertanya, "Jika kamu kembali ke leluhur, aku memang telah menembus dan menjadi kaisar langit." Jawab Gu Feng, "Itu benar. Kaisar surgawi lainnya telah muncul dari Istana Dewa Surgawi kita. Ini berkembang dengan sangat baik." Petik 2. Mata leluhur Istana Tianzhen lainnya tertuju pada Gu Feng, dan mereka semua mengangguk memuji. "Leluhur, aku tidak punya pilihan selain membangunkanmu kali ini. Penguasa Istana Dewa Surgawi kita menderita bencana menghancurkan istana. Itu sebabnya saya berani meminta semua leluhur untuk keluar dan melawan musuh bersama." Petik 2. Kata Gu Feng. Gu Feng merasakan bahwa Ye Yunfei sedang berdiri di luar kuil leluhur saat ini, mempelajari formasi agung kuil leluhur. Situasinya sangat kritis. "Apa, Istana Tianzhen kita menghadapi bencana penghancuran istana? Apa yang terjadi di sini? Mari kita dengarkan sekarang." Petik 2. Nenek moyang Istana Tianzhen tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yunfei. Jadi pemilik Istana Tianzhen memberikan gambaran umum tentang keluhan antara dia dan Ye Yunfei. Tentu saja, di mulutnya, alasan utamanya adalah Ye Yunfei telah terlalu banyak menipu orang lain, memprovokasi Istana Tianzhen untuk waktu yang lama, dan sekarang dia bahkan membunuh Istana Tianzhen untuk menghancurkan Istana Tianzhen. Betapa tidak masuk akal, Istana Tianzhen kami telah diwariskan begitu lama di dunia dengan ukuran 3000, dan sekarang kami diintimidasi dengan sangat buruk oleh seorang anak dari generasi muda. Ini sangat menjengkelkan. Petik 2. Kalian sangat tidak berguna, itu tidak membantu sama sekali. Membiarkan seorang anak, laki-laki diintimidasi. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Gu Feng, leluhur Istana Tianzhen menjadi geram dan meraung marah. "Anda harus tahu bahwa Istana Tianzhen selalu menjadi milik kekuatan terkenal di dunia 3000 untuk waktu yang lama ada banyak kaisar di langit, tetapi sekarang adalah hal yang sangat memalukan untuk menghadapi bencana penghancuran istana karena dari anak laki-laki junior, Hal. Gu Feng, kamu adalah kaisar surga sekarang, tidak bisakah kamu mengalahkan anak itu?" Dengan cara ini,
anak itu juga seorang kaisar surgawi. Menerobos menjadi kaisar langit di usia yang begitu muda, tak heran dia begitu sombong. Hanya saja tidak mudah baginya untuk menghancurkan istana Tianshan kita. Ayo, semuanya, ayo keluar dan bunuh anak itu. Petik 2. Tuan Istana Generasi Pertama berkata dengan dingin. Tidak perlu, aku masuk. Pada saat ini, suara polos terdengar, dan Ye Yunfei berjalan selangkah demi selangkah dari kejauhan dengan tangan di belakang. Tidak baik, itu Ye Yunfei, dia benar-benar masuk. Petik 2. Apa yang terjadi? Formasi di sini di kuil leluhur diturunkan dari zaman kuno, dan sangat kuat, sebenarnya dihancurkan oleh Ye Yunfei dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Melihat langkah demi langkah Ye Yunfei mendekat, semua orang di istana Tianshan terkejut dan marah. Setelah Ye Yunfei mengolah teknik bayangan rahasia, dia tidak perlu menggunakannya dengan sengaja, dia secara alami akan menutupi semua orangnya, sehingga sulit bagi orang luar untuk melihatnya. Jadi baru setelah Ye Yunfei tiba, anggota istana Tianshan menemukan bahwa Ye Yunfei telah memasuki kuil leluhur. Apakah ini anak yang membunuh markas istana Tenjin kita dan ingin menghancurkan istana Tenjin kita? Mata leluhur istana Tianshan segera terfokus pada Ye Yunfei, dan mereka menaksir Ye Yunfei dengan mata tajam. Ya, nenek moyang saya, ini anak laki-laki. Dia telah membunuh banyak orang di istana Tenjin kita. Semua leluhur, jangan biarkan anak ini pergi. Petik 2. Seorang penatua menunjuk Ye Yunfei dan berteriak dengan marah. Hei, itu hanya sekelompok sisa jiwa, mereka tidak bisa menyelamatkan istana Tianshan. Petik 2. Menghadapi sekelompok leluhur dari istana Tianshan, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi menghina. Kamu Yunfei, kamu terlalu sombong. Di depan leluhur istana Tianshan kami, beraninya kamu begitu lancang. Segera Anda akan tahu betapa kuatnya leluhur istana Tianshan kami. Petik 2. Elder lain meraung. Nenek moyang istana Tianshan ini memiliki status yang sangat tinggi di hati semua orang, dan sekarang mereka sebenarnya dihina secara langsung oleh seorang anak dari generasi muda, yang membuat semua orang di istana Tianshan merasa sangat marah. Anak muda, kamu sombong. Di usiamu, kamu benar-benar menjadi seorang kaisar, ini memang penjahat muda yang langka di dunia kita yang terdiri dari 3.000 orang. Hanya saja istana Tianshan kita bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar, jadi ayo pergi. Petik 2. Nenek moyang istana Tianshan berkata dengan suara yang dalam. Nenek moyang istana Tianshan juga melihat kekuatan Ye Yunfei saat ini, jadi mereka tidak melakukan apapun secara langsung. Tujuan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menghancurkan istana Tenjin. Setelah menghancurkan istana Tenjin, secara alami saya akan pergi. Nah, berhenti bicara omong kosong, mari kita lakukan. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, dia melepaskan energi mentalnya, menyebabkan kepala anggota biasa istana Tianshan hancur berkeping-keping, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Kemudian, dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, puluhan kepala anggota istana Tianshan meledak tanpa peringatan, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Dan Ye Yunfei membawa tangannya ke belakang, dan tidak bergerak sama sekali. Tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa juga. Adegan seperti itu terlihat sangat aneh. Energi misterius itu lagi. Master Istana Dewa Surgawi menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tidak berani bertarung langsung dengan Ye Yunfei sebelumnya, karena dia takut akan energi misterius Ye Yunfei yang tak terbayangkan. Energi psikis. Wah, apakah Anda menggunakan energi mental? Tak disangka ada makhluk di dunia berukuran 3.000 yang berhasil memperbaiki rantai energi mental. Master Istana Generasi Pertama dari Istana Tianshan tiba-tiba berteriak kaget. Bab 2240. Energi psikis. Mendengar kata-kata penguasa Istana Generasi Pertama, hati Gu Feng tergerak. Bocah ini berhasil memperbaiki rantai energi mental yang legendaris. Bagaimana bisa? Saat itu, saya melakukan perjalanan melintasi dunia dengan ukuran 3.000 dan menekan satu era, tetapi saya tidak pernah bertemu satu makhluk pun yang dapat mengolah energi mental. Petik 2. Salah satu leluhur istana Tianshan bertanya, jelas tidak mempercayainya. Mampu membunuh orang seperti ini, tidak terlihat, diam-diam, dan tidak sadar, di dunia ini, selain energi mental, aku benar-benar tidak bisa memikirkan energi lain dan sarana untuk melakukannya. Sebagian besar yang dikembangkan anak ini adalah energi mental yang legendaris.
Petik 2. Tuan Istana Generasi Pertama menatap Ye Yunfei dengan mata yang rumit, dan berkata, pada saat ini, Ye Yunfei mulai membunuh lagi, menggunakan energi mentalnya untuk membunuh satu demi satu anggota Istana Tianshan. Energi pikiran adalah ilusi dan tidak memiliki cara untuk bertahan, jadi anggota Istana Tianshan yang terbunuh oleh energi pikiran ini tidak memiliki cara untuk melawan, mereka tidak tahu bahwa mereka diserang sampai saat kematian. Tidak ada orang lain yang bisa membantu mereka. Nah, kamu mengejar kematian. Semuanya, mari kita lakukan. Jika Anda tidak membunuh anak ini, Istana Tianshan kami akan benar-benar hancur hari ini. Petik 2. Tuan Istana Generasi Pertama meraung. Ledakan. Dengan raungan penguasa Istana Generasi Pertama, semua leluhur Istana Tianshan mulai meletus, melepaskan energi kekuatan jiwa yang perkasa, menghancurkan Ye Yunfei seperti lautan badai. Nenek moyang Istana Tianshan ini sekarang berada dalam kondisi tubuh jiwa, dan yang terbaik dari mereka adalah energi jiwa secara alami. Meskipun nenek moyang Istana Tianshan ini hanya dalam keadaan sisa jiwa, tetapi begitu banyak leluhur berkumpul bersama, kekuatan gabungan yang terbentuk sangat menakutkan, bahkan jika seorang kaisar yang sempurna ada di sini, dia harus menghindarinya. Bergemuruh, kegilaan energi kekuatan jiwa seperti lautan luas mengguncang ruang dengan keras. Kami juga membentuk barisan biduk, bertarung berdampingan dengan leluhur kami. Gu Feng meraung. Gu Feng memimpin pasukan dari Istana Tianshan untuk dengan cepat membentuk formasi pertempuran 7 tingkat biduk, mengeluarkan sinar cahaya dari formasi, dan membombardir Ye Yunfei. Kali ini, Ye Yunfei tidak mengelak, dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk meninju. Kekuatan fisik 300.000 naga banjir ditambahkan ke tinju, dan bertabrakan dengan pancaran energi dari formasi yang membombardirnya. Ledakan. Apa yang Ye Yunfei gunakan adalah True Demon Killing God Fist. Tinju fisik semacam ini hampir dipukul oleh Ye Yunfei dengan kekuatan terkuat. Setiap pukulan membuat ruang bergetar hebat. Harus dikatakan bahwa formasi pertempuran biduk yang terdiri dari begitu banyak orang dari Istana Tianshan sangat kuat. Ye Yunfei menggunakan tinjunya untuk menangkapnya dengan keras. Sebaliknya, Gu Feng bahkan lebih terkejut. Dia memimpin formasi pertempuran yang terdiri dari begitu banyak anggota Istana Tianshan, dan serangan yang diluncurkan dengan upaya bersama mereka sebenarnya diblokir oleh Ye Yunfei dengan tinjunya. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar menakutkan. Bergemuruh. Pada saat ini, energi kekuatan jiwa yang diserang oleh leluhur Istana Tianshan telah menyerbu ke depan Ye Yunfei. Jika kaisar surgawi lainnya menghadapi serangan kekuatan jiwa yang mengerikan, mereka pasti tidak akan berani bertarung dengan gegabah. Tapi Ye Yunfei berbeda, tingkat energi kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini jauh lebih kuat daripada kaisar langit sempurna biasa, dan yang lebih penting, Ye Yunfei memiliki 2 tubuh jiwa dan pohon pembudidaya. Jiwa, jadi Ye Yunfei sama sekali tidak takut. Gemerincing, di laut jiwa Ye Yunfei, pohon budidaya jiwa muncul, membuang ribuan cabang, daun dan akar, bergegas keluar dari laut jiwa, membentang menuju hiruk pikuk energi jiwa, dan kemudian seperti ikan paus yang menelan sungai Yangtze, ia mulai dengan panik melahap mereka yang menuju Ye Yunfei menghancurkan energi kekuatan jiwa. Oke, pertama aku akan menghancurkan kalian leluhur Istana Tenjin. Ye Yunfei memandang nenek moyang Istana Tianshan, dan berkata sambil mencibir. Saat berikutnya, dentang-dentang, energi kekuatan jiwa yang perkasa dilepaskan dari lautan jiwa Ye Yunfei, dan kemudian berubah menjadi berbagai senjata dan senjata ajaib, memenggal kepala leluhur Istana Tianshan seperti badai hujan. Kekuatan jiwa menjadi prajurit. Ini adalah metode klan jiwa. Nah, bagaimana kamu bisa menggunakan seni bela diri dari klan jiwa? Petik 2. Seru leluhur Istana Tenjin dengan kaget. Dang-dang, nenek moyang Istana Tianshan menggunakan metode mereka sendiri untuk menahan serangan Ye Yunfei terus-menerus. Mereka semua dalam keadaan tubuh jiwa, dan mereka sangat takut dengan senjata yang diubah dari energi jiwa ini, jika terkena akan menyebabkan kerusakan besar. Semuanya, ayo bergegas bersama, masuki lautan jiwa anak ini, dan hancurkan tubuh jiwanya. Biarpun dia lebih kuat, dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, kita harus bisa mengalahkan tubuh jiwanya. Petik 2. Tuan Istana Generasi Pertama berteriak. Oke, mari kita bunuh bersama. Leluhur lain dari Istana Tianshan berteriak serempak. Ledakan, serangkaian sisa jiwa mendesing ke arah Ye Yunfei, menyebabkan ruang ini benar-benar mendidih. Kecepatan jiwa-jiwa yang tersisa ini sangat cepat,
dan mereka bergegas mendekati Ye Yunfei dalam sekejap, ingin membunuh kelautan jiwa Ye Yunfei. Bunuh musuh dengan segenap kekuatanmu, bertarunglah dengan Ye Yunfei. Gu Feng meraung. Dia tahu apakah dia bisa mengalahkan Ye Yunfei adalah momen terpenting sekarang. Jika mereka dapat bekerja sama dengan leluhur Istana Tianshan dan mengalahkan Ye Yunfei dalam satu gerakan, maka Istana Tianshan dapat dengan aman melewati rintangan saat ini. Bergemuruh. Di bawah naungan Gu Feng, semua anggota Istana Tianshan mencoba yang terbaik untuk terus mengirimkan energi mereka ke dalam formasi pertempuran biduk, dan terus mendekati Ye Yunfei. Aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Ye Yunfei tidak takut sama sekali, tersenyum dingin, dan mulai menunjukkan energi mentalnya lagi. Anggota Istana Tianshan terus berteriak, dan tubuh mereka terguncang oleh energi mental dan terbang keluar. Gemerincing. Tiba-tiba, pohon pembudidaya jiwa keluar dari lautan jiwa Ye Yunfei, berubah menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi, dan melemparkan ribuan cabang, daun, dan akar untuk membungkus leluhur Istana Tianshan. Menggunakan pohon budidaya jiwa untuk menangani sisa-sisa ini adalah pilihan terbaik. Pohon apa ini? Nenek moyang Istana Tianshan merasakan nafas dari pohon yang menumbuhkan jiwa, dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Tertawa, selusin cabang dan daun dari pohon yang menumbuhkan jiwa bekerja sama, menembus salah satu leluhur Istana Tianshan dalam sekejap, mengangkat tubuhnya, dan kemudian menariknya dengan kasar. Nenek moyang Istana Tianshan menjerit kesakitan, dia merasa energi jiwanya cepat terkuras, dan dia sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang keluar dari pikirannya. Cici, cabang, daun, dan akar pohon yang menumbuhkan jiwa terus meregang, dan mengikat beberapa leluhur Istana Tianshan, dengan paksa menariknya, dan kemudian melakukan pemurnian dan penyerapan. Meskipun nenek moyang Istana Tianshan ini sangat kuat dan banyak, mereka adalah kekuatan yang sangat kuat ketika berkumpul bersama, tetapi mereka semua adalah sisa jiwa, dan pohon pembudidaya jiwa kebetulan adalah musuh bebuyutan mereka. Tidak baik. Gu Feng melihat bahwa beberapa leluhur Istana Tianshan diikat oleh pohon yang menumbuhkan jiwa dalam waktu singkat, dan hatinya tenggelam. Nenek moyang Istana Tianshan ini tampaknya juga bukan lawan Ye Yunfei. Sudah kubilang sebelumnya, Istana Tenjin akan dihancurkan hari ini. Merasakan perubahan ekspresi Gu Feng, Ye Yunfei menoleh dan tersenyum tipis. Bersambung.